Hey Sobat Preski, kembali lagi di channel prestasi kita yang membahas informasi edukatif mulai dari pendidikan, lingkungan, alam dan budaya dari berbagai belahan dunia akan dibahas di channel ini. Bagaimana kabar kalian semua sobat? Mimin harap kalian selalu semangat dalam aktivitasnya ya. Di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan perbedaan waktu belajar di sekolah Indonesia dan 5 negara lain. Penasaran kan? Langsung aja kita bahas yuk. Diketahui, negara di seluruh dunia memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda termasuk jam belajarnya. Ada yang memiliki jumlah jam belajar paling lama dan paling sebentar loh. Jumlah jam belajar tersebut biasanya ditentukan berdasarkan kebutuhan dari sistem pendidikan yang telah ditetapkan oleh negara tersebut. Di Indonesia, rata-rata jam belajar dimulai pukul 6.30 pagi dan berakhir pukul 13 siang, belum termasuk ekstrakurikuler atau belajar tambahan. Pelajar dengan jenjang lain juga memiliki jumlah jam belajar yang berbeda. Misalnya untuk jenjang SD hanya 5 jam, SMP 6 jam, dan SMA 7 hingga 9 jam. Nah, kira-kira jam belajar di negara lain bagaimana ya? Jumlah jam sekolah di setiap negara memang berbeda-beda. Lamanya jam belajar di sekolah seringkali dikaitkan dengan kualitas pendidikan yang dihasilkan. Baru-baru ini, sebuah lembaga studi mempublikasikan hasil penelitian tentang kualitas pendidikan jenjang pendidikan dasar di seluruh dunia. Hasil penelitian menyatakan bahwa ternyata tidak ada perbedaan kualitas pendidikan yang dihasilkan dari negara yang memiliki alokasi jam sekolah terpendek dan terpanjang. Kira-kira bagaimana perbandingan jam sekolah setiap negara? Apakah lebih lama dibanding Indonesia? Atau bahkan sebaliknya? Oke, langsung saja. Berikut adalah 5 negara dengan waktu belajar di sekolahnya. Pertama, Finlandia. Sebelumnya kita sudah bahas tentang sistem pendidikan di negara ini, di mana Finlandia sudah diakui dunia karena memiliki sistem pendidikan yang jempolan. Sistem pendidikan terbaik di dunia rupanya tidak membuat negara ini memiliki jadwal sekolah yang padat, malah justru sebaliknya. Negara yang dikenal paling baik sistem pendidikannya ini ternyata hanya menetapkan waktu belajar di sekolah 4-5 jam dalam satu hari. Selain itu, siswa diberikan kesempatan istirahat 15-30 menit di sela-sela pelajaran dengan tujuan otak bisa fokus secara optimal. Sementara untuk jenjang SMA, siswa hanya datang pada jam pelajaran sesuai dengan kelas atau peminatan yang dipilih. Sistem ini berjalan baik karena didukung oleh masyarakat Finlandia yang mengutamakan pendidikan sebagai suatu kebutuhan. Kedua, China. China merupakan salah satu negara yang sangat bersaing dalam hal pendidikan. Orang tua bisa memasukkan anak ke berbagai kursus agar mereka bisa masuk ke sekolah atau universitas ternama di negaranya. Rata-rata jam belajar di Cina adalah 6-7 jam sehari dan setelah siswa pulang sekolah juga mengerjakan PR. Bahkan di hari Sabtu pun anak-anak di sana belajar tambahan seperti les bahasa Inggris maupun les lainnya. Sistem pendidikan seperti ini tak cuma diterapkan di jenjang SMA aja loh. Bahkan sejak usia 6 tahun ke atas atau sejak dimulainya usia sekolah, mereka menerapkan aturan ini. Ketiga, Rusia. Menurut penelitian, siswa sekolah dasar di Rusia bersekolah selama 470 jam di kelas selama 1 tahun ajaran. Sama seperti di Indonesia, siswa di Rusia juga bersekolah 5 hari seminggu. Namun, jam belajar di sini dimulai sekitar pukul 8 pagi dan berakhir kurang lebih pukul 1 atau 2 siang. Walaupun memiliki jam sekolah yang pendek, hal tersebut tidak berarti mereka belajar lebih sedikit. Sebanyak 99,7% orang berusia 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis di Rusia. Selain itu, liburan di Rusia terbilang cukup panjang, lantaran pelajar Rusia libur minimal selama 4 bulan. Keempat, Jepang. Bisa dibilang negeri matahari terbit merupakan negara maju dengan teknologi yang berkembang dengan pesat. Lalu, bagaimana soal sistem pendidikannya? Nah, pada umumnya, jam belajar sekolah di negara Jepang dimulai pukul 9 pagi hingga 4 sore. Setiap 1 jam belajar, siswa diberikan istirahat selama 15 menit untuk merelaksasi otak dan otot agar dapat menerima pelajaran selanjutnya. Sepulang sekolah, biasanya beberapa siswa mengikuti kelas tambahan atau les di luar sekolah, terutama siswa yang ingin mengikuti ujian masuk sekolah agar siap bersaing dengan siswa lainnya. Jadi, bagaimana nih kalian berminat untuk sekolah di Jepang? Kelima, Korea Selatan. Bagi peminat drama Korea, pasti tak asing dengan banyaknya siswa yang masih menggunakan seragam sekolah berkeliaran di malam hari. Nah, ternyata yang tergambar dalam drama Korea itu tak jauh beda dengan kenyataannya loh. Karena rata-rata siswa di Korea mulai belajar di sekolah pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam. Jam belajar tersebut termasuk dengan belajar tambahan atau kursus di lembaga luar sekolah.
Bahkan di hari libur, mereka harus ke perpustakaan untuk belajar lagi. Pendidikan di Korea sangat bersaing ketat, karena mereka memiliki mindset harus nomor satu. Itulah mengapa mereka sangat berusaha keras. Jadi, berdasarkan fakta di atas, bisa kita simpulkan bahwa kebijakan pendidikan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisinya. Bila dibandingkan dengan 5 negara di atas, jam belajar di Indonesia tidak terlalu lama ataupun tidak terlalu sebentar. Nah, menurutmu, sekolah yang seperti apa yang sesuai dengan kamu? Oke, terima kasih Sobat Preski yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa support channel ini agar bisa menambah wawasan kalian ya.